Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lara Sinta dengan NIM 0801 1282530036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan soal nomor 4 dari lampiran soal bab 6, yaitu tentang function dan prosedur. Nah, di sini terdapat soal, buatlah program mencari suku ke N dari barisan aritmatika dengan menginput suku pertama, beda, dan N. Kita lanjut ke deskripsinya di algoritma deskriptif. Pertama itu mulai, kemudian deklarasikan variabel A, B, dan N dengan tipe data integer. Variabel A digunakan sebagai tempat menyimpan suku pertama barisan aritmatika. Variabel B digunakan sebagai tempat menyimpan beda barisan aritmatika. Kemudian variabel N digunakan sebagai tempat menyimpan suku yang ingin dicari pada barisan aritmatika. Kemudian user diminta memasukkan suku pertama barisan aritmatika. Program akan menyimpan inputan user ke dalam variabel A. Selanjutnya, user diminta memasukkan beda barisan aritmatika yang akan disimpan ke dalam variabel B. Kemudian user diminta memasukkan suku yang ingin dicari pada barisan aritmatika. Dalam ini, dia akan disimpan dalam variabel N. Kemudian lanjut, program akan menjalankan function aritmatika dan menampilkan nilai suku ke N. Kemudian program algoritma deskriptifnya selesai. Kita lanjut ke flowchart. Nah, di sini karena tadi kita gunakan function aritmatika selain in main-nya, maka dari itu ada dua flowchart. Yang pertama itu untuk in main, untuk fungsi utama, dan yang kedua itu untuk fungsi aritmatikanya. Nah, untuk in main, yang pertama kita mulai dengan start, kemudian lanjut untuk menginputkan A, untuk menginputkan B, dan untuk menginputkan N. Di mana A itu untuk barisan aritmatikanya, B itu untuk bedanya, dan N itu untuk suku yang dicari. Kemudian dia akan out nih hasil dari suku yang dicari pada barisan aritmatika tersebut dengan memanggil fungsi aritmatika. Kemudian lanjut di fungsi aritmatikanya. Kita awal dengan start, kemudian dia akan masuk ke pernyataan kondisi. Apakah N sama dengan 1? Jika benar, maka dia akan mencetak A. Jika salah, dia akan melakukan proses lagi nih. B ditambah fungsi aritmatika A, B, N dikurang 1. Jika selesai, maka dia akan ke N. Lanjut, di sini ke pseudocode. Nah, untuk pseudocode-nya, pertama tentunya kita deklarasikan variabel A, B, N dengan tipe data integer. Kemudian kita mulai read A, read B, dan read N. Ini untuk menginput A, menginput B, dan menginput N. Kemudian out nilai suku ke N adalah di sini juga dipanggil fungsi aritmatika untuk menampilkan hasil dari fungsi tersebut langsung pada monitor. Kemudian di sini terdapat fungsi aritmatikanya. Pertama kita deklarasikan variabelnya. Di sini ada variabel A, B, N dari tipe data integer. Kemudian ada pernyataan kondisi. Jika N sama dengan 1, maka then di sini then ya. Maka A itu akan dikembalikan ke fungsi aritmatika. Jika tidak, maka B ditambah aritmatika A, B, N dikurang 1. Kemudian pernyataan kondisinya selesai. Lanjut di program, ini terdapat ini programnya ya. Nah, di sini ini programnya. Kita lanjut ke penjelasan program. Yang pertama ada include iStream. Itu digunakan sebagai file header supaya dapat mengakses in, out, dan lain-lain. Kemudian ada using namespace std. Ini digunakan supaya tidak perlu menulis std di setiap menggunakan in dan out. Kemudian ada in arithmetica, in A, in B, dan in N. Nah, ini tuh bisa kita deklarasikan terlebih dahulu fungsinya. Kemudian kita letakkan fungsi tersebut di bawah in main. Tapi di sini saya letakkan sebelum in main. Kemudian, nah ini digunakan sebagai fungsi yang akan digunakan untuk menghitung suku N dari barisan aritmatika. Di sini ada kurung kurawal buka, itu untuk memulai statement pada function. Kemudian pernyataan kondisi nih, jika N sama dengan 1, itu pernyataan yang membandingkan apakah N sama dengan 1.
Return A. Nah, return A ini jika N sama dengan 1, jika pernyataan kondisi sebelumnya memenuhi, maka akan mengembalikan nilai suku pertama, yaitu A, ke fungsi pemanggil. Kemudian di sini ada return B plus aritmatika A, B, N kurang 1. Jika N tidak sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai beda ditambah dengan hasil rekursif dari fungsi aritmatika A, B, N kurang 1. Selanjutnya di sini ada kurung kurang tutup. Ini untuk mengakhiri statement pada function. Kemudian, nah, ini terdapat contohnya ya, contoh dari penggunaan function aritmatika ini. Misalnya, A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Maka barisan aritmatikanya seperti apa? Nah, seperti ini. Kan N sama dengan 4 nih, masuk N sama dengan 4. Apakah N sama dengan 1? Tidak ya. Jika tidak, dia maka akan menjalankan yang kedua. Apa tadi? Nah ini, return B plus aritmatika A, B, N dikurang 1. B-nya berapa? B-nya kan 3. Kemudian ditambah aritmatika A, B, A-nya 2, B-nya 3, N dikurang 1. Yang tadi kan di sini 4 ya. Nah, sekarang dikurang 1. 4 dikurang 1, 3. Kemudian dia memanggil lagi nih fungsi aritmatika 2, 3, 3. Nah, ini anggap saja ini belum ada ya. Kan kita ingin mencari ininya dulu nih, baru bisa kita jumlahkan. Cari nih, sekarang N sama dengan 3. Nah, untuk N sama dengan 3, 3 ditambah aritmatika. Nah, di sini, apakah N sama dengan 1? Tidak, maka dia akan menjalankan lagi nih, yaitu B ditambah aritmatika A, B, N dikurang 1. Nah, tadi kan N-nya 3 nih, sekarang 3 dikurang 1, sekarang 2 ya, nah di sini. Jadi ini yang berubah nih, N-nya itu akan terus berubah. Nah, di sini terus nih, berarti untuk mencari ini kita harus cari lagi nih. Sekarang masukkan N sama dengan 2. Berarti B ditambah aritmatika A-nya 2, B-nya 3. Sekarang 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berapa? 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang apakah N sama dengan 1? Iya. Maka dia akan mengambilkan nilai A. A tadi berapa? A tadi 2. Maka di sini akan ditulis 2 untuk suku pertama. Nah, karena ini N sama dengan 1 itu 2, maka aritmatika yang ini ya, yang ini sama dengan 2 kan? Oleh karena itu berarti ini ada N sama dengan 2, berarti 3 tambah 2. Berapa? 5. Nah, 5 ini untuk apa? Ini tuh untuk aritmatika 2, 3, 2 ini. Berarti sekarang ini 3 ditambah 5. Berapa? 8. Nah, naik lagi nih ke atasnya. Berarti sekarang 3 tambah 8. Itu 11. Kemudian dia akan diurutkan seperti ini. Berarti barisan aritmatika dari suku pertama 2, beda 3, dan suku keempat yang cari itu adalah 2, 5, 8, dan 11. Suku keempatnya berapa? Suku keempatnya itu 11. Benar kan? Sebentar. Mencari suku N, iya benar. Berarti N4 dari barisan aritmatika tersebut adalah 11. Oke, kita lanjut ke in main. Nah, kami in main itu merupakan fungsi utama dari program. Dilanjutkan dengan kurung kural buka, itu untuk memulai statement pada fungsi utama. Kemudian ada pendeklarasian variabel nih, variabel A, B, N dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada cout untuk menampilkan pesan untuk memasukkan suku pertama dengan menyimpan input ke variabel A. Kemudian ada lagi cout untuk menampilkan tulisan masukan beda itu yang akan disimpan pada variabel B. Kemudian ada cout masukkan suku yang dicari, ini untuk memasukkan suku yang dicari. Kemudian in ke N itu untuk memasukkan nilai suku yang dicari input dari user itu ke variabel N. Kita lanjut, ada nilai suku ke N. Nah, ini tuh cout untuk menampilkan hasil dari suku ke N-nya ya, dari fungsi aritmatika yang dipanggil. Di mana dipanggilnya? Di sini nih. Ini langsung mencetak sekaligus memanggil fungsi aritmatika yang akan menyelesaikan persoalan pada soal ini. Lanjut di sini ada kurung kural tutup, itu untuk mengakhiri statement pada fungsi utama. Contohnya nih, misalnya seperti tadi ya, A itu 2, B itu 3, N sama dengan 4. Nah, maka pemanggilan fungsi pada cout yang ini itu adalah fungsi aritmatika 2, 3, 4. Nah, dan akan dimunculkan nilai suku ke N. Keempat adalah 11. Seperti itu. Coba kita tes running ya.
kita ke code blocks-nya. Oke, kita lanjut untuk tes running-nya. Di sini kita buat terlebih dahulu ya. Kodenya tadi, kita buat kodenya dulu. Kita buat headernya. Kemudian kita buat functionnya. Functionnya itu bisa dibuat dengan nama apa saja. Di sini saya buat aritmatika supaya mudah mengingatnya ya, bahwa ini soal tentang aritmatika. Parameternya ini ada 3. Kemudian jangan lupa kurung kurang buka dan tutupnya. Kita masukkan pernyataan kondisi yang sama dengan 1, maka dia akan return yang lain, maka dia akan return B, dia ditambah aritmatika A, B, N, min 1. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke fungsi tambah. Main. Kita buka kurung rawa operatornya, deklarasikan variabelnya. Kemudian siap untuk masukkan suku pertama ini ya, kemudian kita buat dia masuk ke variabel A. Nah ini mana di variabel A. Kemudian kita cout lagi untuk beda, masukkan beda ini, dan kita simpan dia, kita masukkan ke variabel B. Dan kita buat lagi untuk suku yang carinya nih. Suku yang carinya apa? Masukkan suku yang dicari. Oke, titik koma ya. Kemudian in kita masukkan deh ke variabel n. Oke, nah sekarang itu untuk memunculkan hasilnya nih. Nah, nilai dari suku ke ini n-nya ke n adalah, nah, kita akan panggil fungsinya aritmatika A, B, N. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita running. Nah, misalnya tadi ya, kita masukkan suku pertamanya itu 2. Enter. Kemudian kita masukkan bedanya 3 nih. Nah, maka di sini suku yang cari misalnya 4 ya, seperti yang contoh tadi. Apakah dia akan menghasilkan 11 juga? Nah, jadi nilai dari suku keempat adalah 11. Seperti ini. Baik, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.